Halo Sobat Disporapar, kali ini kita punya program baru, Jendela, jelajah informasi dan edukasi lewat media. Kita akan sajikan kisah menarik dan inspiratif tentang tokoh maupun tempat-tempat menarik yang ada di Kabupaten Kuburaya. Mengawali tayangan perdana, kita diberi kesempatan untuk mengunjungi Juragan Coffee, salah satu pelaku ekonomi kreatif yang ada di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Simak kisah selengkapnya hanya di Jendela Disporapar. Nah, jadi Juragan Coffee ini waktu itu kita memulai pada tahun 2018. Dan saat itu saya masih kuliah juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan Pontianak. Sering bolak-balik kampus, ada pintu gerbang di kampus yang tulisannya Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu selalu terngiang di benak saya bahwasanya, dan saya memahami pengabdian kepada masyarakat itu bukan hanya sebatas tugas kuliah, KKL dulu atau KKN, tetapi pengabdian kepada masyarakat itu adalah bagaimana kita setelah kuliah dapat teorinya dan kita kembali ke desa kita, ke kampung kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan untuk mengembangkan desa kita. Nah, kebetulan saya di jurusan ekonomi dan konsentrasi saya itu adalah SDM, sumber daya manusia. Jadi kami melihat juga berbagai macam permasalahan khususnya untuk di industri kopi di Punggur, di mana masyarakat itu sebagian masih menjual bahan mentah, bahan bakunya, tidak diolah menjadi produk jadi kopi yang kemasan, bahkan kopi yang siap untuk diseduh itu. Padahalnya kami melihat juga ada potensi market atau potensi usaha yang cukup besar gitu untuk digeluti, sehingga ini menjadi motivasi saya juga untuk kembali ke desa. Kita juga punya salah satu komoditi lokal, yaitu kopi, yang bisa nih untuk kita buat, kita branding, kita upayakan untuk menjadi produk unggulan dari desa kita. Sehingga kami buatlah Juragan Coffee itu dengan brandnya Juragan Coffee. Karena kami menilai apabila sebuah komoditi itu kita proses dari hulu hingga hilirnya, maka akan memberi value added kepada si produk tersebut, dan juga tidak hanya menambah nilai tambahnya, tetapi dari mata rantai produksi itu akan menyerap banyak tenaga kerja gitu, sehingga ini bisa menjadi peluang juga untuk memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Karena khusus untuk di industri kopi ini, dari sektor hulu ke hingga hilirnya banyak step-step yang bisa digeluti gitu, untuk anak-anak muda maupun untuk orang tuanya. Misalkan bergelut di bagian untuk budidaya kopi atau di sisi perkebunan, terus menjadi prosesor kopi, terus menjadi roastery, terus bisa menjadi barista, atau langsung terjun ke industri kopi ini menjadi pengusaha kopinya, atau ke coffee shopnya juga bisa, sehingga banyak pilihan sesuai keinginan teman-teman. Jadi di 2018 itu alhamdulillah kita bisa memproduksi kopi dengan branding Juragan Coffee. Harapannya tadi itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru, bisa menjadi produk unggulan daerah kita, sehingga desa kami itu yang saat ini terkenal dengan Desa Punggur itu adalah buah langsat dan buah duriannya. Padahal komoditi kopi itu juga ada di desa kami ini. Di 2018 itu kami hanya memproduksi kopi bubuk awalnya, karena melihat potensi market yang cukup besar tadi dan potensi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan di dalam kopi ini, saya memiliki ketertarikan khusus gitu. Semakin memperdalami kopi itu semakin menantang gitu kan. Nah, awalnya kita hanya buat kopi kemasan, terus kita coba silaturahmi nih, ketemu sama orang-orang yang memang expert mengerti tentang kopi. Kita belajar sama mereka bagaimana cara menyeduh kopi, bagaimana cara menikmati kopi, bagaimana cara minum kopi yang baik dan benar gitu. Ternyata saya juga kaget, ternyata punya mekanisme dan punya aturan tersendiri gitu, sehingga men-challenge saya juga untuk belajar. Jadi setelah itu saya belajarlah, dan juga teman-teman belajar menjadi dunia barista, di industri baristanya, bagaimana cara
menyeduh kopi, terus buat espresso, buat cappuccino. Kita baru ngerti juga yang namanya americano, terus segala macam seduhan kopi gitu kan. Nah, alhamdulillah di 2019 sama teman-teman kita coba rembuk nih, dapat nih rumah industri dari garasi yang kecil ini kita jadikan rumah produksi, tepatnya menjadi mini lab untuk kami sih. Kami dapat teori, belajar langsung praktik di sini. Tidak hanya sebatas di si barista, kemudian kami coba mengupgrade lagi. Ternyata kebutuhan kita juga, namanya barista kan perlu biji goreng ya, biji roast bean kopi gitu. Nah, selama ini kami itu beli dari luar atau menggunakan jasa roasting gitu. Kenapa kita sama teman-teman tidak ngerosting sendiri gitu? Ya, akhirnya kita belajar lagi di bagian roastery atau penyangraian kopi. Nah, alhamdulillah juga kita udah punya mesin sangrai sendiri, sehingga tidak hanya saya, teman-teman pun juga bisa ikut gitu kan. Sehingga kita alhamdulillah sekarang udah kopi bubuknya, kemasannya, sampai ke nyeduh dan sampai ke roastery. Nah, kemudian ternyata marketnya juga semakin luas, kopi shop semakin banyak. Nah, teman-teman yang udah mengerti barista tadi, kita coba tempatkan di salah satu food court yang memang dimana kita ada juragan kopi di situ, sehingga alhamdulillah untuk sampai saat ini sudah ada ibaratnya karyawan tetap lah ya. Dan mereka ini adalah anak-anak muda punggur kecil semuanya yang kita berdayakan seperti itu. Dan menjadi kita memang nge-branding juragan kopi ini hadir sehingga bisa menjadi solusi dan juga membuka lapangan pekerjaan. Sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di Punggur ini semuanya bisa dimaksimalkan keberadaannya seperti itu. Dan juga teman-teman yang ikut pergerakan ini, mereka menikmati atau mereka memiliki kebanggaan tersendiri gitu, karena kita Juragan Coffee ini bukan brand dari luar, bukan milik orang luar, ini milik kita, milik desa kita, dan memang benar-benar dari kita untuk kita gitu. Sehingga keuntungan ini dalam usaha bisnisnya tidak hanya keuntungan finansial yang kita dapatkan, tetapi kita juga membuat keuntungan secara sosial gitu, sehingga warga desa Punggur Kecil dan sekitarnya merasa ini benar-benar menjadi produk unggulan dari daerah kita. Kalau untuk tetap itu kita masih sekitar 3 orang Kak, yang 2 barista tadi, yang 1 masih yang standby di sini untuk bagian roaster. Tetapi juga ada teman-teman yang freelance gitu. Misalnya kita kan sering ada kegiatan pameran-pameran, terus juga ya event-event. Nah, itu tidak dengan teman yang udah ada, tapi teman-teman yang lain yang kita bawa gitu. Sehingga mereka juga ngerasakan sensasi atau vibes-nya untuk gimana sih event di luar, dan kita jualnya ini barang dari keunggulan daerah kita seperti itu. Modal awal sekali, benar-benar awal itu kita produksi sekitar 10 kilo, itu beli kopi dulu. 10 kilo itu harga kopi masih sekitar 31.000. Jadi 10 kilo itu 31.000. Jadi awalnya dulu sama teman kita goreng pakai manual. Jadi pakai wajan yang besar, kita ke kebun nebang kayu, kan pakai kayu api kan, pakai kayu bakar, goreng. Terus ya kita memberdayakan teman-teman gitu kan, belajar sama-sama. Nah, di situ juga banyak episode di mana kita gagal produksi, sangrainya nggak jadi karena itu masih tahap proses dan tahap belajar kami. Adapun untuk mata rantai produksi, jadi sebelum sampai saat ini juga masih sebenarnya. Jadi kita itu dapatkan biji kopi atau green bean hijau itu dari petani. Jadi petani jual ke kita coba olah. Dari proses biji kopi itu kita sangrai, kita roasting, sudah kita goreng. Ke proses berikutnya adalah penggilingan. Udah digiling menjadi bubuk, baru kita kemas ke dalam berbagai ukuran kemasan dan kemudian bisa kita pasarkan. Dan juga setelah dibubuk itu, kalau ingin langsung kita seduh, ingin mencicipi juga bisa. Nah, alhamdulillah sekarang pun juga kita memberdayakan kebun sendiri gitu. Jadi di lokasi saya itu kurang lebih ada sekitar 100 pohon kopi. Nah, disitulah tempat eksperimen saya juga. Jadi kita belajar tentang proses panen yang baik dan benar, proses pasca panen yang tepat. Nah, saat ini jadi kami dari kebun pribadi, saya udah memulai panen kopi yang tepat itu dengan melakukan pemetikan secara pilih gitu. Jadi buah kopi yang sudah merah dengan sempurna itu yang kita panen, sedangkan yang masih orange atau masih hijau kita tinggalkan, tidak dipetik rambang gitu kan. Nah, setelah dapat hasil buah ceri merah yang dipanen, kemudian kita lakukan proses rambang melalui media air. Jadi kita simpan di wadah yang cukup besar sesuai kapasitas hasil panen. Kita pisahkan antara kopi yang mengambang dan juga yang tenggelam.
Nah, karena yang tenggelam ini berarti adalah kopi yang grade-nya bagus gitu. Kopi yang bisa ke tahap selanjutnya dan juga kategori kopi yang premium. Jadi kopi yang tenggelam tadi ini kita tiriskan. Setelah kita tiriskan kemudian kita jemur secara natural karena proses pasca panen mayoritas di sini adalah natural proses. Setelah melalui proses penjemuran kurang lebih 1 minggu, buah kopi yang sudah kering tadi ini kita kupas pembuangan pemisahan antara biji dan juga kulit kopinya. Setelah itu baru kita goreng dan kita giling dan kita packing. Nah, seperti yang ini adalah buah kopi yang hasil petik merah dengan fine robusta. Ini ada 2 tipe profil roastingan. Ini ada di roastingan medium, yang ini juga ada di medium to dark. Nah, adapun yang untuk setelah digiling tadi menjadi bubuk, menjadi kemasan yang seperti ini. Nah, ini yang kita jual ke pasaran juga, dan ini biasanya untuk ke kedai kopi atau coffee shop. Kami menyadari kami masih banyak belum tahunya, masih perlu banyak belajar, sehingga kami itu juga upgrade tidak hanya skill tetapi juga untuk kemampuan dalam usaha kopi. Nah, kami coba mencari relasi rekan-rekan, misalnya kami kepada pihak-pihak terkait, OPD atau dinas atau Pemda khususnya, itu memang sangat membantu sekali. Jadi mereka juga sering mengadakan kegiatan kewirausahaan, terus pelatihan-pelatihan BIMTEK gitu. Itu memang sangat bermanfaat sekali bagi kami, bagi Juragan Coffee ini. Menambah wawasan dan juga menambah pengalaman serta relasi kami dalam menjalankan usaha ini. Suka duka ya lumayan Kak, karena menjalankan usaha itu kan tidak semuanya berjalan mulus, tidak menanjak, pasti tetap ada fluktuasi dalam menjalankan usaha. Tetapi kami memaknai itu adalah bagian dari proses gitu, yang mana ya udah kita nikmati aja. Kami tidak boleh protes dengan proses yang kami lalui. Kami tetap harus menghargai proses. Bahkan di saat lagi turun misalkan, nah itu adalah tantangan, itu menguji keimanan sampai mana kita konsisten dalam menjalankan ini gitu kan. Karena kan kalau ibaratnya sesama manusia aja kan, kadang ngelihat sejauh mana kita mampu untuk bertahan, sejauh mana keseriusan kita gitu. Nah, kalau tetangga sendiri kan, apalagi kita sempat juga pandemi gitu. Ini rumah produksi sempat tutup, permintaan juga memang turun. Tetapi alhamdulillah kita dapat melalui itu semua. Kita dengan mekanisme kolaborasi dengan pelaku-pelaku usaha yang lain, dengan UMKM yang lain, kita bikin produk kolaborasi gitu kan, yang model parcel digabung-gabungkan seperti itu. Terus juga tantangannya itu tadi, awalnya saya dan teman-teman di sini tidak mengerti tentang industri kopi. Bahkan saya juga dulu itu tidak suka kopi, bahkan tidak minum kopi. Nah, challenge di awal sekali, saya harus belajar minum kopi tanpa gula. Itu tantangan di awal. Itu baru kopi seduh biasa yang tanpa gula. Berikutnya lagi kami di challenge untuk minum espresso. Ini lebih parah lagi. Nah, tapi kan juga rintangan-rintangan untuk bagaimana kami menjual sebuah produk tapi kami tidak menguasai kelebihan-kelebihan, cita rasa tidak tahu. Jadi sehingga itu kami pelajari semua gitu. Dan banyak sih juga permasalahan. Yang pertama, ya kita kan kalau di industri kopi ini pemain baru, banyak pendatang baru. Sudah ada beberapa brand-brand kopi juga khususnya di Kalbar ini yang cukup terkenal. Tetapi ini menjadi peluang juga, kesempatan kita untuk terus belajar, terus meningkatkan kualitas, terus memperbaiki diri lah, untuk bisa terus tetap bertahan dan untuk terus menanjak gitu. Nah, kalau untuk di Kalbar, Suku Buraya ini kita memang ada 2 jenis kopi sih sepanjang perjalanan kami. Di sini ada jenis kopi Robusta dan juga Liberica. Tetapi kita lebih dominan memproduksi kopi yang berjenis Robusta. Karena memang dari masyarakat pun juga lebih banyak menanam Robusta, karena dia ini jenisnya memang tidak terlalu rentan dengan penyakit. Dan walaupun kita di Kalbar, Kuburaya ini khususnya kan berada di tanah rendah dan sedikit bergambut. Nah, itu kopi Robusta masih tetap bisa hidup dan bertumbuh gitu. Sehingga ya memang banyaknya jenis kopi itu yang kita produksi sampai saat ini. Untuk pemasaran, kita tetap menggunakan media online juga, online dan offline, dan juga dengan sistem partnership.
Partnership ini maksudnya kita kolaborasi juga dengan mitra-mitra. Jadi kami tidak menutup diri, tapi kan juga membuka diri gitu kan untuk bekerja sama menjadi mitra binaan inkubator berbagai instansi gitu untuk terus mengupgrade skill kami dalam industri kopi dan juga dalam industri usaha ini. Nah, untuk penjualan pun alhamdulillah pasar di Kuburaya, Pontianak, Kalbar dan juga kita udah beberapa kali kirim ke Pulau Jawa. Bahkan juga udah beberapa kali repeat order, kita sempat kirim ke Palestina juga. Nah, mohon doa juga, ini kita sedang membuka pasar untuk bisa tembus ke Jepang. Omset kita kurang lebih sekitar, kalau tahun terakhir Kak ya, saya menghitung di angka 70 kurang sampai 75an per bulan, per tahun. Iya. Belum, insya Allah OTW per bulannya 75 juta. Amin. Dampak ke masyarakat, harusnya masyarakatnya sendiri sih Kak yang perlu di-interview kayaknya ya. Kalau ya, karena saya juga bagian dari masyarakat, yang terutama ya saya di sisi saya sebagai masyarakat ya, bukan sebagai juragan kopinya. Ya bersyukur aja akhirnya tergali ini loh, salah satu potensi komoditi lokal tergali gitu ya. Dan ini dipelopori oleh anak-anak muda lokal juga yang mereka tetap sustain semangat berjuang untuk memperkenalkan ini. Apalagi udah terbranding Juragan Coffee ini menjadi komoditi lokal unggulan desa sini. Sebelumnya orang hanya kenal yang tadi itu kan, langsat dan durian. Dan alhamdulillah sekarang benar-benar udah punya nih produk unggulan. Dan juga Juragan Coffee ini merek dagang yang juga udah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kalau orang lain mungkin pakai brand yang sama udah nggak bisa gitu kan, kita bisa somasi. Nah itu sih, dan juga dampak-dampak yang lain. Masyarakat juga mulai, karena teman-teman anak muda tadi kan udah bisa kita berdayakan, bersama-sama dengan kita, mereka memiliki experience tersendiri, sehingga itu menjadi motivasi untuk anak muda dan juga orang tuanya mensupport apa yang kita lakukan selama ini. Kenapa harus kopi? Saya menemukan masalah itu di awal tadi ya. Petani-petani jual bahan bakunya, kebetulan kopi itu. Terus yang kedua, saat ini kan kopi juga beberapa tahun terakhir lagi happeningnya kan, lagi hype-nya juga, ya berarti potensinya adalah di kopi gitu. Nah kenapa tidak langsat, durian atau kelapa gitu? Karena kami juga belum, kalau seperti durian, produk turunan durian itu paling berada di dodol atau di tempoyak ya, seperti itu ya istilah yang kita tahu, sebatas itu. Dan juga durian ini buah musiman. Terus kalau langsat juga kita belum menemukan produk turunan langsat. Jadi kalau lagi musim panen raya, ya dijual gitu. Karena kalau lagi harga anjlok, udah nggak ketemu kan. Nah sedangkan kopi, ini kan komoditi kering, masa simpannya itu juga cukup panjang. Dan juga ya lagi-lagi potensi marketnya itu memang lagi hype-nya. Jadi makanya kita lebih memilih kopi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin mengembalikan marwah kopi di lokal ini, di Punggur ini. Karena memang kita menemui orang-orang tua yang ada di Punggur menanyakan sejarah ya. Karena kan kita juga tidak boleh melupakan sejarah gitu. Ternyata di awal-awal, kurang lebih 7-80 tahun yang lalu, komoditi utama di desa Punggur itu adalah memang kopi dan kelapa. Nah, hanya saja kurangnya edukasi dan juga informasi di industri kopi, sehingga masuk nih komoditi-komoditi lain, bantuan dari pemerintah seperti bantuan langsat, kelapa hibrida dan segala macam gitu. Dan juga saat itu harganya naik, sawit gitu kan. Jadi ingin mengembalikan marwah kopi. Dan juga kami itu juga berangkat dari ini, mulai banyak alih fungsi lahan di Punggur Kak. Jadi yang isinya kebun langsat, kelapa, itu udah alih fungsi menjadi perkebunan sawit, udah menjadi alih fungsi menjadi usaha properti, perumahan, atau usaha bisnis kaflingan gitu. Sehingga tergerus lokasi-lokasi perkebunan-perkebunan tadi. Nah tetapi walaupun seperti itu, masih ada nih sebagian lahan-lahan masyarakat yang masih lahan pasif istilahnya. Nah ini yang kita upayakan ke depannya bisa menjadi produktif kembali dengan komoditi kopi. Karena lagi-lagi kopi untuk di daerah Punggur ini memang sangat cocok gitu. Jadi mereka juga tidak rentan dengan penyakit. Jadi ini yang kita coba galakan, bermula dari kopi ini di awal, sehingga sektor dari hulu ke hilirnya pun juga akan kita upayakan untuk pengembangan. Jadi maka dari itu kita pilihnya kopi. Dan juga kopi saat ini tidak hanya menjadi
udah bergeser dari kebutuhan hidup menjadi gaya hidup nih bagi anak muda, orang tua, nggak pilih gender juga gitu kan. Sehingga ya memang kita pilihnya kopi, coffee in my heart. Kita mengambil jalur di awal adalah kopi gitu, komoditinya kopi. Tetapi menjadi target kita juga adalah ke durian dan langsat. Hanya saja durian langsat ini kan adalah komoditi musiman, sedangkan kopi panen raya dalam setahun itu bisa 2 kali dan juga setiap bulan bisa panen produksi walaupun tidak besar. Nah, harapannya kami ini menjadi trigger di awal untuk kopi, tetapi setelah di saat musim panen langsat, musim panen durian, ini bisa kita kolaborasikan, kita elaborasi menjadi daya tarik. Nah, jadi kalau lagi nggak musim durian atau nggak musim langsat kan orang berarti nggak bisa hadir ke Punggur gitu. Orang juga lupa dengan Punggur. Ingatnya saat di musim buah hajat. Nah, bagaimana ingatan orang tentang Punggur itu bisa tetap terus berjalan melalui kopi walaupun tidak lagi musim durian gitu. Nah, saat di musim durian atau musim langsat itu kita buatkan kegiatan gimana mereka bisa lebih peduli dan lebih tahu ternyata Punggur itu punya kopi dan sejak di awalnya adalah kopi gitu komoditinya. Kita memahami sekali konsekuensi dari apa yang kita pilih. Menjalankan industri atau usaha ini kan yang memang semuanya tidak berjalan dengan lancar gitu kan, tidak dari internal maupun dari eksternal itu. Nah, pernah juga kami mengenalkan produk kopi ini kepada salah seorang itu, bahkan saat itu kita dapat mental. Jadi beliau memberi statement, ngapain sih kalian anak-anak muda gini jualannya jualan kopi seperti ini gitu. Di Punggur itu lahannya masih luas, bagus ini dijadikan usaha kalian kawan, jual tanah aja gitu kan, yang cuannya lebih besar gitu, potensi lebih banyak gitu kan. Di situ sih sempat terpukul juga gitu. Harapannya kami dari orang tersebut bisa mendapat support lebih, ternyata dapat sebaliknya gitu. Nah, tetapi kami tidak berhenti sampai saat itu. Bahkan di saat mendapatkan mental atau statement seperti itu, kami semakin semangat nih. Menjalankan usaha ini atau apapun ya, semua itu adalah bicara waktu gitu. Mungkin di saat itu belum waktunya. Nah, asalkan kita terus berikhtiar, terus menjalankan ini dengan konsisten gitu, akan ada waktunya gitu. Nah, di dalam hati kita bergumam waktu itu, oke, baik, kita tunggu saja waktunya gitu. Nah, karena punya hal yang seperti ini, maka sampai saat ini saya dan teman-teman menguatkan diri, kita harus tetap terus bangkit, kita harus fight, kita harus tetap berusaha gitu, konsisten. Kan kebetulan waktu merintis awal-awal ini saya juga kerja di salah satu instansi swasta. Kalau itu adalah zona aman saya dan juga zona nyaman. Sempat ingin udah ada di fase capek gitu. Tetapi di saat capek itu saya punya PR gitu kan. Nah, kami punya tim Juragan Muda ini kan sama teman-teman. Di awal merintis itu saya selalu bilang sama teman-teman bahwasanya ini adalah batu loncatan kita untuk belajar. Kita harus terus belajar dan jangan sampai, inilah fungsinya tim tadi kan, fungsinya kebersamaan gitu. Kalau satu ada yang down, satunya satunya menguatkan gitu. Jangan sampai semuanya down gitu. Nah, mungkin saya juga sempat ngerasakan, teman-teman juga mungkin di tim juga sempat ngerasakan, udah capek ngapain kita ini juga, kalau bicara cuannya juga masih belum cuan-cuan gitu kan. Nah, saya sering bilang sama teman-teman, akan ada waktunya gitu. Nah, omongan saya inilah yang menjadi cambuk bagi saya gitu. Saya bisa memotivasi teman-teman, tetapi bagaimana teman-teman melihat saya juga jatuh kan, ibaratnya, wah ini juga gak konsisten dengan omongan, karena laki-laki itu kan omongan yang dipegang ya. Jadi walaupun sama tim juga, itu yang saya terapkan untuk menguatkan diri saya gitu. Di saat down teman-teman mungkin lagi kesibukan masing-masing, ya kalau semuanya down gimana nih, mimpi kita nggak akan tercapai gitu kan. Kita punya mimpi yang besar, kita punya visi yang juga besar gitu kan. Karena bukan kita ini kan hidup bagaimana bisa memberikan dampak yang banyak untuk orang lain dan berusaha do the best, melakukan yang terbaik. Sosok yang menguatkan saya yang pasti adalah istri saya, karena istri saya yang merelakan waktu saya tidak bareng istri, tidak bersama anak-anak di rumah, lebih banyak di luar untuk belajar silaturahmi tentang usaha dan juga industri kopi ini. Ya walaupun memang secara kasat mata, secara langsung mungkin istri saya tidak
ikutan goreng kopi, tidak ikutan nyeduh kopi segala macam gitu. Tetapi kontribusi dia di dalam hal yang tidak terlihat itu adalah sebenarnya kontribusi terbesar orang yang terhadap bisa sustainnya saya sampai saat ini. Dan juga selain itu adalah teman-teman tim tadi ini, karena mereka yang memperkuat saya untuk bisa tetap terus bertahan sampai saat ini. Karena kalau tidak ada mereka, saya juga mungkin ya tidak ada sampai saat detik ini berbicara seperti ini gitu, untuk membicarakan yang telah kita lalui. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu membicarakan tentang hari ini. Dan untuk support pemerintah sih, alhamdulillah Kak, sejauh ini pemerintah berpihaklah kepada Juragan Kopi, baik itu bantuan berbagai infrastruktur produksi dan juga proses untuk mendapatkan legalitas usaha, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan kita sangat betul-betul merasakan dampak dari bantuan dan juga support yang diberikan. Harapan kedepannya ya semoga Juragan Kopi ini bisa memberikan kontribusi dan dampak lebih besar lagi, lebih luas, dan juga benar-benar pemberdayaan dari sektor hulu sampai hilirnya itu bisa kita maksimalkan. Jadi petani dan juga anak-anak muda semuanya lebih aware dan lebih peduli untuk menggunakan komoditi lokal dan bangga dengan produk kita sendiri. Seperti itu Kak, harapannya ya kita bisa tumbuh dan berkembang lebih besar lah. Ya alhamdulillah sih selama perjalanan kurang lebih 4 tahun ini berbagai prestasi juga alhamdulillah dapat kita raih. Sebenarnya kami hadir atau apa yang kami lakukan ini sebenarnya bukan mengejar prestasi sih, tetapi melalui prestasi itu berarti kami dianggap ada atau ya kami mensyukuri gitu. Adapun beberapa prestasi di tahun 2020 Juragan Kopi ini menjadi salah satu finalis UMKM berprestasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kuburaya. Dan adapun di tahun 2021 kebetulan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu memiliki program Pemuda Pelopor, di mana Pemuda Pelopor ini ada 5 bidang, satu bidangnya adalah bidang pangan. Dan ini melakukan penjaringan dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Nah, alhamdulillah di tahun 2021 saya lolos di seleksi kabupaten melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuburaya, kemudian menjadi perwakilan pemuda pelopor bidang pangan dari kabupaten. Kita langsung ke tahap seleksi di provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalbar. Nah, alhamdulillah saat itu juga kita lolos. Alhamdulillah dari Kalbar 2021 Juragan Kopi ini mewakili Kalimantan Barat dalam program Pemuda Pelopor bidang pangan tahun 2021. Ya memang sih kita belum menjadi juara nasional, tetapi sejauh ini kami bersyukur kita dapat pengalaman baru, kita nambah relasi baru, karena ini juga sangat berharga bagi pertumbuhan dan bagi semangat di Juragan Kopi. Dan alhamdulillah di tahun 2021 juga kami juga mengikuti berbagai seleksi atau perlombaan-perlombaan UMKM. Dan 2021 kami menjadi UMKM terbaik kategori kuliner atau food and beverage dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan alhamdulillah terakhir kemarin di tahun 2020 kami dari Juragan Kopi ini dinobatkan sebagai petani milenial dalam program YES Kementerian Pertanian Republik Indonesia, di mana kategorinya itu adalah pemberdayaan masyarakat. Ya alhamdulillah apa yang kami lakukan selama ini mulai membuahkan hasil gitu. Jadi memang untuk teman-teman juga semua yang sedang menjalankan usaha atau sedang merintis, ya jangan berkeluh kesah, jangan protes dengan proses. Nikmati saja semuanya, karena lagi-lagi kita berbicara waktu. Waktunya akan tiba, ya tetap konsisten aja menjalaninya dengan senang dan juga dengan bahagia. Sebagai generasi muda, kita harus tetap berkontribusi dalam pembangunan daerah kita. Nah, kita harus berlari lebih kencang, berproses lebih cepat, dan bertindak lebih nyata untuk generasi muda yang lebih baik lagi ke depannya. Hidup itu adalah pilihan. Dari setiap apa yang kita pilih, pasti memiliki konsekuensi dan risiko. Dan tentunya kita harus siap dengan konsekuensi dan risiko tersebut. Nah, apabila kita mengharap segala sesuatunya itu gampang dan mudah, kapan kita memaknai namanya arti sebuah perjuangan? Karena dalam hidup ini, dalam mencapai impian kita tetap harus menjadi seorang pejuang dan terus berjuang.
kita anak desa, walaupun kita anak desa, tapi kita harus memiliki pola pikir yang mendunia. Walaupun kita tinggal di kampung, tetapi pikiran kita jangan sampai kampungan. Semangat generasi muda Punggur, generasi muda Kuburaya, generasi muda Kalbar, generasi muda Indonesia, yang semuanya untuk kebaikan Indonesia yang mendunia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.